Halo semuanya, balik lagi sama aku Rifki Hadian dan kali ini aku udah kedatangan sama senior aku di kampus. Kita mau ngebahas tentang PNS, gimana jenjang karirnya, tantangannya apa aja, dan pekerjaan itu seperti apa. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu nih Kak, namanya siapa, dulu kuliah di mana, sekarang sibuknya apa? Nama panjangku Fasya Halida Sufah. Dulu kuliah di Fakultas Psikologi UI. Sibukannya ya kerja aja sih. Jadi saat ini gue menjabat sebagai analis perlindungan perempuan subbagian pelayanan korban KDRT di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi kalau PNS sendiri setiap kerjaannya itu diatur sama peraturan menteri. Kalau misalnya nggak dengar nih analis perlindungan perempuan, yang kebayang apa Ki? Lo banyak menemukan kasus, terus kayak lo analisis kasusnya seperti apa, hasilnya kayak gimana? Basically ngerjainnya tuh analisis atau ngumpulin bahan gitu, tapi kita lebih ke kebijakannya. Gue mau nanya dulu, proses seleksinya tuh kayak gimana sih sampai lo bisa keterima jadi PNS? Jadi gue tuh dulu seleksi di tahun 2018, penerimaan 2018. Itu tuh tahu pertama kali ada infonya dari Twitter BKN. Udah milih instansinya apa, milih jabatannya apa. Terus ya udah, kalau udah milih itu, daftar di webnya BKN, uploadnya kayak KTP, ijazah, segala macam, pokoknya yang dibutuhin, terus habis itu tunggu. Tesnya PNS itu setiap instansi itu akan sama SKD-nya. Jadi kita tuh tesnya computer based, tes SKD lagi itu, yang posisiku tuh, itu diambil untuk 1 orang, dan yang tes itu harusnya 10. Tapi yang datang hari H itu 8. Potong lagi kan passing grade. Nah, pas passing grade itu cuma aku doang yang lulus. Jadi pas tahun aku tuh bener-bener si passing grade ini tuh 3% kalau nggak salah nasional yang lulus. Alhamdulillahnya aku termasuk salah satunya. Jadi kayak pas untuk tes lanjutannya aku belum bisa dibilang aman juga sih, karena kan pasti dilihat juga tes SKB-nya gimana. Cuma ya untuk tahap selanjutnya alhamdulillah aku lulus, satu-satunya yang lulus. Berarti tahap SKB itu lo kayak udah nggak ada lawan ya, kayak lo cuman sendiri aja. Nah, gue mau nanya nih Kak, kenapa sih lo milih sebagai analis pelindungan KDRT ini dibandingkan jabatan-jabatan yang lain? Jadi sebelum kerja di sini tuh gue kerja sebagai pegawai kontrak non pemerintah. Jadi kayak gue di situ posisinya sebagai konselor, dan di situ tuh kayak kan secara langsung juga kan menanganin korban nih. Jadi tahu apa aja mungkin yang di kebijakan pemerintah yang mungkin perlu tingkatin untuk supaya kesejahteraan korban. Pas banget gitu loh, karena ngurusinnya kebijakannya. Jadi yang bisa lebih luas untuk ngebantu korbannya. Karena lo ngomongin KDRT, gue mau nanya deh, KDRT di Indonesia sendiri, kasusnya seberapa banyak sih yang lo ketahui? Banyak banget. Maksudnya sebagai pemberi layanan ya, tahu kalau misalnya dia adalah korban KDRT, kalau misalnya dia ngelapor. Dilemanya korban itu biasanya takut untuk ngelapor. Takutannya itu bisa karena takut ngebuka aib lah, karena kan orang-orang masih menganggap kalau KDRT itu ranahnya privat, jadi ranah masih ya ngapain lah umbar-umbar. Terus bisa juga karena perempuannya bertumbuh sama suaminya, jadi kalau misalnya ngelaporin takutnya nanti suaminya nggak bisa ngebiayain dia atau nggak bisa ngebiayain anak-anaknya. Jadi sebenarnya dilemanya di situ, kayak gimana caranya korban ini tuh merasa terdengar. Ya udah kita tuh berusaha banget untuk supaya korbannya ngelapor, tapi ya kelanjutannya apa? Kasus kekerasan tuh kayak ibarat gunung es lah. Yang kelihatan tuh yang surface tuh dikit banget, tapi kasusnya banyak banget. Ini menarik sih Kak, gue jadi kepo sebenarnya. Seseorang dikatakan KDRT tuh indikatornya apa sih Kak? Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di rumah tangga pertama, yang termasuk rumah tangga itu apa? Suami, istri, anak, asisten rumah tangga juga itu masuk. Pokoknya semua yang tinggal di dalam satu atap, satu rumah gitu. Nah, KDRT sendiri juga dibagi sama 4 bentuknya. Jadi kalau mau ngeliat dia itu KDRT atau enggak, bisa dilihat dari 4: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, sama penelantaran rumah tangga. Gitu sih simpelnya kalau untuk memahami. Yang penting lihat dulu dia di rumah tangga atau enggak. Pas pertama lo lulus nih Kak, menurut lo bisa kerja gitu nggak sih? Atau misalnya lo bingung kayak, aduh gue harus ngapain nih, gue nggak tahu job desk gue apa, atau emang itu diajarin dari nol? Jadi mau disclaimer ya untuk yang nonton ini, setiap instansi itu beda. Maksudnya pengalaman setiap orang dalam kayak maksudnya pekerjaannya, meskipun sama-sama PNS nih, tapi setiap instansi itu beda. Jadi kalau misalnya yang gue jelasin di sini, ini benar-benar kayak pengalaman gue gitu. Nah kalau pas pertama kali, ya siapa sih yang gak bingung pertama kali masuk kerja? Kita kayak, ya meskipun pasti kita udah pelajarin nih kementeriannya apa, kerjaannya apa, kita tuh
tugasnya apa. Tapi tetap aja kayak pas masuk, ini kita ngapain ya? Ini kita ngapain? Kita duduk di mana? Karena belum disiapin ruangan, bukan ruangan, kayak maksudnya mejanya kayak gimana, fasilitasnya belum. Ya udah kita duduk empet-empetan sambil nunggu kayak sambil nunggu komputernya ada lah, kursinya ada, mejanya ada segala macam. Jadi kayak itu wajar, hal yang wajar kalau misalnya kita pas awal tuh benar-benar nggak tahu apa. Tapi yang ditekanin sih, ya meskipun kayak gitu kita juga harus proaktif gitu loh, nanya-nanya. Lo di tempat lo sendiri nih ya, adaptasinya susah nggak sih Kak? Kayak dari lo mungkin bingung mau ngapain sampai lo udah bisa khatam gitu, yain apa yang lo lakuin sekarang. Tergantung banget ya, karena gue tuh masuk sama 2 orang CPNS gitu loh. Jadi kita sama-sama we're all in this together gitu, kayak maksudnya kalau ada apa-apa, gabut ngapain ya apa segala macam. Ini ada kerjaan ini, bantu-bantu. Nah, sangat amat membantu sekali kalau menurut gue untuk temen dan atasan yang komunikatif juga. Jadi untuk adaptasi sih nggak terlalu berat. Dan kayak berusaha untuk nunjukin kalau ya di sini tuh mau belajar. Jadi kayak apapun misalnya tiba-tiba ada kerjaan lah atau apa, diterimanya tuh nggak berat gitu loh. Karena ya namanya orang baru ya, pasti bingung segala macam. Tapi lama-kelamaan juga belajar prosesnya kok. Dalam kurun waktu berapa lama juga kayak ya udah, flow-nya gini loh kerjaan ini. Skill yang dibutuhkan untuk kerjaan lo kayak gimana sih Kak? Kalau yang paling penting mau di kerjaan manapun adalah komunikatif sih. Jadi bisa mengomunikasikan hal dengan baik. Komunikasiin kapasitas, komunikasi kebutuhan, kayak misalnya dikasih kerjaan nih, lo tahu kapasitas lo masih belum nyampe untuk bisa ngerjain tugas itu, ya komunikasi. Kadang kan ada yang, misalnya aku bilang nggak bisa, gini, malah itu jadinya menghambat lo untuk kayak bisa dapat ilmu lebih. Kali aja misalnya atasan lo bisa ngajarin lo untuk dapat kayak ya bisa nyelesain itu dan juga dapat ilmu juga kan. Dan kayak tahu kapasitas, tahu misalnya harus pinter-pinter juga gitu loh, kapan bisa bilang iya, kapan bisa bilang enggak. Karena menurut gue ya kerja emang cari cuan, kayak ya lo harus maksudnya sebisa mungkin bisa kerja dengan baik, tapi tahu juga kan kayak kapasitas diri lo tuh sampai mana. Nah itu tuh menurut gue komunikasi tuh sangat amat penting mau di kerjaan manapun. Tapi lo pernah ini nggak sih Kak, tiba-tiba udah pulang di WA malam-malam kayak ada kerjaan ini atau gimana? Ya pernah sih kayak gitu sering, tapi ya maksudnya ya nggak harus sampai ke kantor lagi kan. Oke. Maksudnya pasti jadi kayak maksudnya kayak misalnya nih dikasih kerjaan lagi, saya kerjain di rumah ya Pak, Bu atau gimana. Jadi kayak ya meskipun kita staff gitu loh, tapi benar-benar karena ya PNS kan maksudnya bakal di instansi itu bakal lama juga gitu loh. Kayak kita pinter-pinter ngerawat diri juga, jangan sampai kayak baru misalnya setahun udah burn out karena kerjaannya. Ya berproses lah kayak gitu tuh. Jadi pasti ya harus komunikatif juga, minta bantuan kayak ke teman misalnya, ini banyak banget nih kerjaannya, kayak minta bantuan juga ke teman, bisa nggak sih bisa nggak bantuin kayak gitu kayak gitu kan. Harus punya komunikasi yang baik ya, kayak kita minta tolong tapi kesannya kayak nggak minta tolong gitu. jadinya kayak harus bisa kreatif gitu cara komunikasinya itu gimana. Lo pernah ngelakuin kesalahan gak sih Kak selama lo kerja ini menurut lo? Iyalah pernah. Kesalahannya kayak teknis gitu sih, kayak salah mesen tiket lah, atau misalnya kena semprot karena kok harusnya bisa nih rutenya dari A ke B, nggak perlu A ke A aksen terus baru ke B gitu loh. Ya sering lo kayak maksudnya semprot-semprot kayak gitu, cuma ya udah namanya kerjaan, kayak nggak no hard feelings lah kayak gitu. Sebisa mungkin ya udah kita melakukan kesalahan, minta maaf mohon maaf sebelumnya. Udah yang penting cari solusinya, terus ke depannya ya nggak kayak gitu lagi. Hal apa aja sih Kak yang Kakak suka dari pekerjaan Kakak ini menurut Kakak? Emangnya itu sih, bisa keliling ke daerah, bikin kegiatan segala macam. Jadi kayak, ini gue kalau misalnya nggak kerja di sini nggak bakal nih ke daerah sini. Kalau PNS tuh, kalau misalnya emang pengen kuliah S2 atau training kayak gitu-gitu, banyak banget beasiswa yang dikhususin untuk PNS. Kakak jenjang karir di PNS itu seperti apa sih? Jenjang karirnya cukup bagus gitu loh, karena kayak lo tuh merintis dan bisa aja lo bisa jadi lama-lama tuh jadi kepala juga gitu loh. Jadi kita itu dinilai bukan cuma lama kerja di situ, tapi juga kredit yang kita ambil. Kayak misalnya kalau orangnya suka belajar kayak gitu-gitu, kredit lo itu bakal cepat kecapainya dan bisa juga cepat naiknya.
Enaknya di situ. Kalau sekarang tuh sistemnya kayak gitu. Jadi sebenarnya karirnya tuh sangat menjanjikan kalau dibanding kayak swasta kan nggak tahu tiba-tiba PHK atau apa. Karena ya selama lo kerja dengan baik, mencapai target-target lo tuh ya bisa jadi atasan lah gitu intinya. Ini sih Kak, sebenarnya gue nggak enak sih ngomong ini, cuman beberapa orang emang pengen tahu gitu. Menurut lo sendiri nih, untuk range gaji PNS entry level Kak, pas masuk, itu kisaran berapa? Gaji PNS tuh bisa di googling tau. Sebenarnya kalau orang-orang kepo tuh setiap, jadi kan ya kalau ngomongin gaji itu tergantung golongan. Nah itu tuh bisa di googling karena ada peraturannya, kayak golongan 3A tuh berapa, 3B berapa, 3C berapa. Itu standar sih kalau misalnya, kasih tahu aja ya sekalian. Kalau 3A itu 2,5 juta itu baru gaji. Nah makanya ya mungkin yang beda-beda tiap instansi itu tunjangannya. Misalnya tempatku sama Pemprov DKI itu akan beda banget gitu. Dia take home pay-nya pasti setiap PNS tuh beda. Intinya ya yang mesti ditahu gajinya nggak gede. Tergantung instansinya. Berarti pas lo milih tuh lo emang nggak melihat kementerian mana atau Pemda apa yang gajinya besar, tapi lo kayak sesuai dengan apa yang lo inginkan aja gitu. Tapi itu juga kadang-kadang nggak penyesalannya. Kayak maksudnya kayak itu tuh butuh info, kayak hal itu juga sebenarnya butuh dicari tahu juga sih, karena nggak semua instansi itu tunjangannya sama. Kayak dulu mungkin aku kalau misalnya lagi milih-milih nih mau posisi apa, kalau misalnya dibilangin kayak gitu ya, kayak pasti akan mempertimbangkan sih mau di mana. Dulu tuh gue pilih ini tuh karena selain udah tahu kerjaannya apa, karena kantornya di Monas. Oh, oke. Okay. Jadi kayak maksudnya di Jakarta Pusat gitu, kayak ya namanya juga maksudnya yang bukan dari orang Jakarta ya, ngelihat kayak pusat metropolitan tuh di Jakarta Pusat, terus kayak wih kantor gue di sini nih, terus kayak wah maksudnya future kantor gue tuh bakal di sini nih, jadi kayak itu salah satu yang mendorong. Tapi kalau misalnya butuh kayak gue mau ngasih tahu lagi ke maksudnya past self gitu loh, kayak coba cari tahu juga nih tunjangannya berapa. Mungkin ini terakhir sih Kak, pesan buat mereka yang mau jadi PNS tapi masih bingung gitu, kayak ini tempat gue nggak ya, atau gue siap nggak ya untuk di sini selama bertahun-tahun, itu apa sih Kak menurut Kakak? Yang pertama sih harus cari tahu, kepo dulu sama apa yang lo mau pilih gitu loh. Ya cari info sebanyak-banyaknya lah, kementerian itu kerjanya apa, posisi lo itu kerjanya apa, terus tadi kayak riset-riset tunjangannya berapa sih kalau di kementerian ini. Kalau misalnya emang lo pengen bener-bener posisi PNS ini untuk income yang cukup bagus gitu loh, masuk dunia PNS tuh cocok nggak kalian tuh, fit nggak kalian ke dalam dunia birokrasi yang memang ada jenjang-jenjangnya, ada gap-gapnya antara atasan bawahan, terus atasan lagi, segala macam. Intinya itu sih. Dan ya apa yang lo cari, dan lo juga nggak buta-buta amat gitu loh untuk masuk ke si PNS ini. Jangan karena orang-orang pada daftar jadinya ikut-ikutan, atau misalnya disuruh orang tua tapi nggak tahu lo mau daftarnya apa. Benar-benar harus, karena kan ya ujung balik lagi yang kerja kan diri lo sendiri juga gitu. Oke guys, thank you banget ya udah nonton video ini. Tadi kita udah ngebahas tentang PNS, tentang kerjaannya Kak Fasya. Semoga bagi kalian yang pengen masuk PNS bisa lebih tercerahkan atau dapat gambaran kerjaan PNS seperti apa. Dan kalau kalian suka sama Kak Fasya, kalian bisa tanya-tanya tentang PNS atau follow Kak Fasya di sini. Nanti aku kasih link Instagramnya ya. Kalau udah, aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye. Bye.